Puji Tuhan saudara, selamat berjumpa kembali di doa kita pagi ini. Kita patut bersyukur karena hari demi hari Tuhan selalu menolong kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini dengan sehat tentunya, dan itu semua karena kebaikan Tuhan yang teramat besar buat hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu yang menolong kami pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang hari ini pun Engkau menolong kami, Engkau membela kami dalam beraktivitas, bahkan dalam setiap pekerjaan kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya juga Engkau menolong kami, agar firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan, bahkan rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, konteks dari ayat ini adalah berbicara tentang khotbah Petrus untuk orang Israel. Nah, misi Petrus adalah memberitakan tentang Yesus dan tentang kuasa Yesus. Nah, pada perikop sebelumnya diceritakan tentang mujizat kesembuhan yang diadakan oleh Petrus. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, Petrus menyampaikan bahwa kuasa yang dia miliki itu berasal dari Yesus, sehingga dia bisa membuat mujizat yang luar biasa tersebut. Kenapa? Supaya bangsa Israel tidak salah penafsiran, supaya mereka jangan berpikir bahwa Petrus punya kuasa dari dirinya sendiri. Tapi Petrus sampaikan bahwa itu berasal dari Yesus, sehingga dia bisa melakukan mujizat-mujizat tersebut. Israel merupakan bangsa yang dijajah oleh berbagai kerajaan, mulai dari Babel, Median, dan Persia, Greka, dan kemudian bangsa Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama 6 abad Israel dijajah dari kerajaan Babel hingga Roma, sehingga Israel merindukan suatu pemulihan. Nah, sekitar 2000 tahun lebih barulah Israel mendapatkan pemulihan. Nah, pemulihan tidaklah semudah membalikan telapak tangan tentunya. Namun setiap orang pasti merindukan untuk dipulihkan atau merindukan pemulihan tersebut. Nah, untuk bisa mengalami pemulihan, maka kita harus yang pertama mengalami pertumbuhan rohani. Kalau kita baca dalam Kisah pasal yang ketiga, Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-17, itu menceritakan kisah tentang orang-orang yang tidak mengalami pertumbuhan rohani. Nah, pemulihan tentu tidak akan terjadi kalau kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, mari kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk belajar dan mengerti firman, sehingga
kita bertumbuh dalam iman dan mengalami pertumbuhan rohani. Karena kita mengalami pertumbuhan rohani karena kita belajar akan firman Tuhan, sehingga kita semakin mengenal siapa Tuhan itu. Disitulah kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Dan itu terjadi kalau kita sendiri juga mau untuk melakukannya, seperti membaca firman Tuhan. Karena khotbah yang kita dengar itu terbatas sekali, apalagi kalau kita cuma ibadah di gereja sekali seminggu. Sementara kebutuhan rohani kita, saudara, harus diisi terus-menerus supaya kita semakin mengenal Tuhan. Maka di saat kita semakin mengenal, maka rasa kasih kita kepada Tuhan pun akan semakin bertambah. Maka terjadilah pertumbuhan rohani. Yang kedua, kita harus sadar dan bertobat. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-19. Nah, sadar dahulu baru kemudian bertobat. Menyadari dulu apa yang salah yang dilakukannya. Kalau kita tidak sadar, susah untuk menyadari ya. Jadi kita sadar dulu kita orang yang berdosa, baru mau untuk berubah. Nah, kita harus mengerti dahulu firman Tuhan baru bisa melakukannya. Kalau kita tidak mengerti, maka sulit sekali untuk kita melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau mengerti, tentu kita harus belajar akan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan, berdoa, sering dengerin renungan firman Tuhan, maka kita akan semakin mengerti apa yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Nah, selama kita tidak mau berubah atau bertobat, kita tidak akan mengalami yang namanya pemulihan. Nah, dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, oleh darah Kristuslah kita dipulihkan dan dibaharui kembali kepada keadaan sebelumnya di mana tidak ada dosa. Nah, saudara, Tuhan ingin memulihkan kembali seperti keadaan yang belum pernah mengenal dosa. Contohnya Adam. Sebelum dia jatuh ke dalam dosa, saudara, segala sesuatu yang Allah punya adalah milik Adam. Bahkan Adam bisa bertemu Tuhan secara langsung. Dia memiliki kemuliaan, kuasa, otoritas, bahkan kekayaan. Nah, tetapi pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata mereka kehilangan semuanya. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka ketakutan. Mereka telanjang. Dan semua akibat dosa mengejar dan menghantui hidup mereka. Nah, tetapi pada hari itu juga, saudara, Allah Bapa datang mencari Adam dan Hawa. Untuk apa? Untuk memulihkan dan mengasihi mereka kembali, mengambil mereka kembali menjadi anak-anaknya, saudara. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan sedang pulihkan saat ini? Atau bagaimana Tuhan memulihkan kembali keadaan kita seperti sebelum jatuh dalam dosa? Nah, saudara, Tuhan sangat rindu memulihkan semua manusia agar kembali menjadi anak-anaknya. Kalau kita baca Lukas 15 ayat 11-31, gimana sama seperti anak yang hilang ini, waktu kita menyadari keadaan kita, kehilangan segala sesuatu, miskin, melarat, tapi dengan kita kembali kepada Bapa,
Kalau kita baca ayat tersebut tentang kisah anak yang hilang, anak yang bungsu, di mana dia menghambur-hamburkan harta bapaknya, tentu itu adalah kesalahan yang cukup besar yang dia lakukan. Tapi kita melihat bahwa bapaknya mengampuninya, saudara. Di saat dia datang kembali, bapaknya mengampuni perbuatannya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Karena Allah begitu mengasihi kita, dosa yang sebesar apapun, kesalahan yang sebesar apapun yang kita lakukan, Allah sanggup memulihkan hidup kita. Caranya bagaimana? Ya kita menyadari, kita datang kepada Bapa, mengakui, menyadari bahwa kita sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Maka pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka Bapa yang baik itu akan menerima kita kembali dan memberikan pemulihan itu, sehingga kita boleh berlayak kembali di hadapannya. Nah, kalau kita baca Lukas 15 ayat yang ke-20, Alkitab menjelaskan bapaknya berlari dan mendapatkan anak bungsu itu, kemudian merangkul atau memeluk dan mencium dia. Nah, itulah bukti bahwa Bapa di surga begitu mengasihi kita, saudara, dan menantikan saatnya kita datang kepadanya supaya hidup kita dipulihkannya. Nah, Efesus 2 ayat 13-14, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, saudara, pemulihan dengan Bapa tentu hanya dapat dibeli atau ditebus dengan darah yang mahal. Itulah darah Tuhan Yesus melalui karyanya, pengorbanannya di kayu salib. Tidak ada cara lain. Hanya dengan darah Yesus yang bisa menebus segala dosa kita. Dan dia sudah selesaikan itu semuanya lewat pengorbanannya di kayu salib. Lukas 15 ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, jubah yang terbaik adalah gambaran dari kemuliaan dan kehormatan Allah yang dikenakan kembali kepada kita. Nah, itulah kemuliaan dan kehormatan Allah yang hilang akibat dosa, yaitu ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Cincin adalah lambang dari materai dan hak sebagai ahli waris. Artinya, tidak perlu takut kekurangan, karena Allah yang menjamin hidup kita, karena kita adalah ahli warisnya, itu firman Tuhan berkata. Saudara, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, asal kita mau untuk dipulihkan. Saudara, seperti anak bungsu yang sudah melakukan kesalahan kepada bapaknya, tapi di saat dia sadar dan datang kembali kepada bapaknya, maka dia diampuni, saudara, dan diterima kembali menjadi anaknya. Allah Bapa di surga pun sama, akan menerima kita kembali dan akan memulihkan seluruh hidup kita, dan itulah bukti kasih Allah yang begitu besar untuk hidup kita. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar. Kami percaya Engkau akan terus menolong kami, sehingga kami mampu untuk menghidupi firman-Mu dan melakukannya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, jamah setiap pribadi kami, sehingga hidup kami semakin
indah dan semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau membela kami, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan perlindungan Tuhan dan juga penyertaan menjadi bagian kami. Kami mengucap syukur, kami menjalani hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.